sahabat yang terkasih, salam berkah di hari baru, khususnya di pertengahan pekan di hari Kamis ini. Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38 dan ayat hidup diambil dari ayat 27 yang berbunyi, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Benarkan para sahabat yang terkasih, bahwa segala sesuatu itu akan berlalu. Segala yang kita punya itu tidak akan bertahan dalam dunia ini. Wah, sebanyak-banyaknya kita cari, tetapi pada saatnya nanti semuanya itu berlalu dari genggaman kita. Inilah irama dan siasat kehidupan ini. Karena itu para sahabatku yang terkasih, jadilah pembeda dalam dunia yang bersifat sementara ini. Jangan sampai kita kehilangan waktu untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi mereka yang membenci kita. Hukum cinta kasih Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada kita, bahkan Dia mati di kayu salib. Dan pada hari ketiga Dia bangkit, memberi hukum yang sama itu kepada saya dan para sahabat semuanya. Hukum cinta kasih itu, kalau kita renungkan secara lebih mendalam, dia meretas batasan logika yang ada dalam diri manusia. Dia melampaui semuanya. Dan pertanyaan kemudian itu adalah, kok kenapa ya kita harus mengasihi musuh-musuh kita? Sementara mengasihi keluarga sendiri, sahabat sendiri saja, wah, tidak mudah kita lakukan. Ini Tuhan Yesus minta lebih lagi, mengasihi musuh-musuh kita. Jawaban dari pertanyaan ini dalam Injil hari ini, khususnya ayat 31 itu berbunyi, apa yang ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah juga demikian. Maka para sahabatku yang terkasih, kita dipanggil untuk pertama-tama mengasihi. Jangan pada tikungan yang terakhir baru kita berupaya untuk mengasihi sesama. Yesus meminta supaya kita yang punya inisiatif dalam mengasihi sesama, khususnya musuh-musuh kita. Nah, bagaimana caranya? Wah, ini penting. Dalam Injil hari ini, ayat 28 itu sangat jelas. Berdoa minta berkat bagi orang yang membenci kamu. Lalu dalam ayat 35, berbuat baiklah kepada musuhmu. Baik para sahabat yang terkasih, berdoa minta berkat. Dan juga bagaimana kita berbuat baik kepada musuh-musuh. Ketika kita melakukan ini, sama sekali bahwa harga diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan hilang. Malah pada saat yang bersamaan, ketika kita dengan tulus hati mengasihi, berbuat baik, maka berkat-berkat dilimpahkan kepada kita semua. Nah, inilah yang menjadi bedanya. Bedanya secara lebih mendalam lagi dalam perjalanan hidup ini. Orang sering katakan demikian, bagaimana kita mengasihi dengan memakai mata lebah, bukan mata lalat. Nah, mata lebah itu walaupun dia berada di tumpukan sampah, tetapi dia sendiri berupaya untuk mencari bunga-bunga yang indah. Walaupun dia tahu bahwa kekurangan orang lain begitu banyak, tetapi dia mencari hal-hal positif, hal-hal yang sungguh-sungguh membangun kebersamaan. Di sanalah letak kekuatannya. Karena itu benar orang katakan, inilah yang namanya mencintai sampai terluka. Merasakan sungguh-sungguh bagaimana merangkul kekurangan orang lain dan melihat sebagai berkat. Sementara kemudian para sahabatku yang terkasih, mata lalat ini, lalat ini walaupun di tempat taman yang indah, dia terus saja mencari tumpukan sampah. Walaupun dia tahu bahwa teman ini, orang ini, dia punya kelebihan, tapi dia matanya ke sana. Kekuranganmu ini, kekuranganmu itu. Nah, ini yang dia lihat. Tetapi para sahabatku yang terkasih, kita dipanggil tidak seperti mata lalat. Karena ketika kita melakukan semuanya itu, fokusnya kepada kekurangan,
akhirnya kita benci dia. Seperti kata Mother Teresa dari Kalkuta, kita tidak punya waktu untuk mencintai dia lagi. Karena itu para sahabatku yang terkasih, inilah hukum cinta kasih yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan ini adalah panggilan yang tidak mudah, ujian untuk kita. Karena itu teruslah melangkah. Apapun yang menjadi pengalaman, apapun tantangannya, kita percaya bahwa semuanya ini bukan karena kita. Semuanya karena Tuhan sudah tunjukkan, dan ini adalah panggilan kita. Karena itu yang paling utama pada akhirnya, berjalanlah selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kalau pakai kekuatan sendiri, waduh pasti kita tidak mampu melaksanakannya. Mintalah kekuatan Tuhan dalam doa-doamu. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.